Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus. Surat Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada. Akhirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berbuah hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia menginginkan umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara soal pertengkaran, dasar dari hal yang membuat bertengkar adalah keinginan akan satu hal yang sama dengan orang. Yakobus dalam bagian ini mengatakan bahwa hal tersebut berasal dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita. Karena hawa nafsu itu menggerakkan kita untuk mengingini sesuatu, memiliki tujuan yang berdasarkan dari iri hati terhadap pencapaian orang lain, yang pada akhirnya membawa kita kepada hal yang tidak baik. Ketika mengingini sesuatu dan tidak memperolehnya, Yakobus mengatakan kita membunuh. Membunuh dalam hal ini adalah memaksa diri kita untuk mengambil sesuatu itu. Atau ketika iri hati karena tidak mencapai tujuan bertengkar dengan orang lain. Tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kalaupun berdoa, Yakobus mengatakan doanya pun salah. Apa yang dimaksud dengan doa yang salah? Kita tentu mengetahui Bapak Ibu serta saudara-saudari bahwa doa adalah media kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi doa yang salah di sini adalah doa yang memaksakan kehendak kita, menjadikan diri kita sebagai Tuhan dan bukan kita mendengarkan kehendak Tuhan yang menolong kita lewat doa kita. Mengomunikasikan keinginan kita untuk memaksa Tuhan, bukan untuk membiarkan Tuhan membuat kita bekerja, membuat kita semakin dekat padanya, bukan membuat kita mengomunikasikan itu di dalam rangka untuk supaya kita semakin punya relasi yang erat dengan Tuhan. Bagi kita yang seperti itu, Yakobus tegas mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Sebab apa yang kita lakukan itu sebenarnya hal-hal yang jahat. Ketika kita memaksakan kehendak kita, ketika kita iri terhadap orang lain, maka hasil akhirnya bukan sesuatu yang baik. Hasil akhirnya perselisihan. Akhirnya pastilah sesuatu yang tidak membangun. Tetapi ketika kita mendekat kepada Allah, berarti kita rela untuk dibentuk oleh Allah. Kita rela untuk meneladani Tuhan. Ketika kita rela untuk melakukan
firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendekat kepada kita. Kedekatan ini Yakobus katakan dan kerelaan untuk menyucikan hati dan mentahirkan tangan kita. Sebuah tindakan yang menyadarkan kita bahwa kita orang-orang yang berdosa. Menyucikan hati di dalam bagian ini artinya juga adalah memurnikan hati kita, tidak lagi dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang bersifat semu, keinginan yang bersifat dunia. Maka dari itu, ketika kita menyucikan hati kita, maka Yakobus juga mengingatkan kita untuk menyadari kemalangan kita. Kita tidaklah lebih tinggi dari Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus memesankan kepada kita melalui bagian ini untuk merendahkan diri kita, menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, sebab sesuatu adalah milik Tuhan. Dan kita, untuk supaya memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita harus menyucikan motivasi kita, benar-benar membersihkan diri kita, sebab kita adalah ciptaan yang baru, bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan. Marilah kita merenungkan apakah diri kita ini sebagai pengikut Tuhan lebih banyak mengedepankan keinginan kita sendiri atau keinginan dan kehendak Tuhan untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Apakah segenap pencapaian kita cita-citakan itu untuk kemuliaan nama kita sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Dan sudahkah kita bijak di dalam menjalani hidup ini dengan benar-benar sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui ini biarlah kami boleh semakin sadar bahwa segala sesuatu adalah milik. Mampukan kami untuk bersikap bijak ya Bapa, dengan menyucikan diri kami senantiasa, memeriksa motivasi kami, dan terus memperbaiki kehidupan serta tingkah laku kami agar semakin seturut dengan kehendak saja. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan tanggal 26 nanti ada ibadah kenaikan yang akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus. Ibadah mulai pukul 8 pagi, dan juga setelahnya selain ibadah ada kebersamaan untuk sekolah minggu. Mari Bapak Ibu, rekan guru sekolah minggu atau Bapak Ibu yang berminat atau ingin mengenal pelayanan sekolah minggu seperti apa, dapat ikut di acara ini, dapat ikut acara yang dilaksanakan setelah ibadah kenaikan. Tepatnya pukul 9.30. Yang menarik, ada games yang menarik juga, ada door prize yang pastinya akan tersedia bagi mereka yang beruntung pada hari itu. Juga untuk ibadah kenaikan pada pukul 8 pagi, hanya satu kali diadakan, tidak ada pendaftaran, dan usianya paling kecil adalah 16 tahun ke atas. Persilakan untuk hadir lebih awal supaya boleh mendapatkan tempat duduk. Juga pada tanggal 5 kita akan merayakan Pentakosta Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan syukur tahunan via transfer, dapat persembahkan ke nomor rekening yang tertera berikut ini. Lalu untuk secara yang mau mempersembahkan secara tunai, dapat membawa persembahan di dalam amplop tertutup dengan bertuliskan persembahan syukur tahunan keluarga ABC atau nama Bapak Ibu yang mempersembahkan pada tanggal 5, ibadah tanggal 5 Juni 2022 pada Pentakosta hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan hasil bumi
atau non-uang dapat berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah untuk pengambilan persembahan hasil bumi. Juga pada esok hari Rabu Bapak Ibu PRT lansia seperti biasa pada pukul 7 malam. Dan juga Bapak Ibu diingatkan malam doa jelang Pentakosta dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni ya, setiap jam 7 malam. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu malam. Setiap kegiatan yang terjadi pada minggu itu seperti PRT yang jam 7 malam itu digantikan oleh doa jelang Pentakosta setiap jam 7 malam mulai tanggal 30 Juni 2022. Kiranya ini menjadi informasi yang berharga bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.